Hello guys, kali ini aku mau bahas sesuatu hal yang menarik. Tapi sebelum mulai, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya guys. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke videonya. Let's go. Saya hidup teratur. Saya nggak pernah bergadang lebih dari jam 10-11 malam. Saya makan teratur, olahraga saya teratur. Tapi ya Tuhan punya mau lain. Iya. Ini kesaksian hidup saya. Iya. Jadi kita jangan merasa bahwa kita ini nggak ada batasan, Nana. You have a limit. Okay. But you're back now. Ya sekarang saya Opung is back. Ya karena banyak orang mendoakan saya mungkin. Saya mau ngomong soal chapter kembalinya nih. Ya. Sekarang Opung is back. Semua orang udah ngomong, Opung Luhut udah kembali. Kembalinya dari mana? Dari pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Ya. Kemarin kita sempat baca Opung bilang ditanya sama wartawan soal menteri yang mau mundur. Terus kemudian Opung bilang ya, kita udah nawarin mundur tapi nggak ada yang mundur-mundur. Ini maksudnya siapa? Ya nggak usah kita ke pribadi lah. Ya, saya kira kalau presiden ya, saya maaf ya, kalau saya boleh, saya ini kan lahir dari Letnan 2 di Kopassus. Yeah. Jadi banyak sekali komandan saya, macam-macam tipe komandan saya. Di daerah operasi, di daerah tenang, di dalam operasi intelijen, di dalam operasi tempur, macam-macam komandan saya, Nana. Jadi saya bisa melihat ciri-ciri komandan yang baik itu. Saya bersyukur bahwa saya dapat komandan seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi ini sederhana, tentara itu di Kopassus itu kita sederhana kok. Pokoknya komandan itu beri contoh, tauladan, itu aja. Ya lu mau bilang kau pemimpin rakyat, kau naik Mercedes. Ya enggak benar gitu. As simple as that. Jadi saya ya anak buah saya lari, kau boleh tanya di Kopassus itu. Tanya bagaimana kalau saya lari di sana. Sampai di pusat infanteri, tanya aja. Di daerah operasi gimana, tanya aja. Saya pernah jadi force feed. Jadi, tapi karena anak buah lihat, komandan ini kuat, komandan ini berani, komandan ini sayang sama anak buah, dia tahu membangun timur, ya mereka hormat. Sama dengan Pak Jokowi saya lihat, dalam bentuk negara ya, yang saya lihat, beliau beri contoh. Kesederhanaannya, saya bilang tadi, satu ketika beliau pernah beritahu saya, Pak Luhut, orang kok usah ngajarin saya mengenai kemiskinan gitu. Saya lahir dari situ Pak Luhut. Itu kami di bantaran kali Solo itu. Saya terharu dengar itu. Udahlah, jadi saya kalau pergi malam-malam, memberi bantuan malam, kasih. Ya karena saya tahu bagaimana susahnya mereka hidup. Mengenang memori begitu ya? Iya, jadi itu saya bilang sama si Ruhir Sarma ya kemarin, dia interview saya dari New York Times. Saya bilang, this is Presiden Joko Widodo. Dia pergi kemana, kadang-kadang kita juga nggak nyaman, security-nya gimana. Dia malah yang bilang, Pak Luhut kan saya perginya tiba-tiba, orang nggak ada rencana gitu. Jadi itulah kalau orang sekarang bagi-bagi sembako presiden, orang terus ribut, padahal ya menurut saya ngapain sih ribut? Itu udah diputusin DPR kok, APBN kok. Ya bahwa diberikan memangnya dia suka, ya gimana? Bahwa ada implikasi, jangan dipolitik-politikin lah. Persoalannya banyak yang mengkritik soal pembagian bansos ini rawan dipolitisasi dan dibagikan di tengah masa pemilu. Sebentar ya Opung ya, saya harus sebutkan bahwa anggaran bansos 2024 itu beda tipis dibanding awal pandemi COVID-19. Anggaran bansos kita 498 triliun. Pada saat tahun 2021 itu hanya 468 triliun. 2022 itu 460 triliun. Apa yang lebih urgent pembagian bansos ini pada saat masa pandemi? Yang mutusin itu siapa sih? DPR bersama dengan pemerintah. Ya udah, putusin itu kan. Semua yang ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh itu ada perwakilan di DPR kan. Ya udah. Tapi kan ada tambahan anggaran untuk bansos yang sampai saat ini posnya belum kita tahu. 11 triliun itu belum diketahui dari Kementerian Keuangan akan diambil dari pos mana. Ya kita tunggu aja. Kenapa kita ribut yang kita belum tahu? Ya itu saya bilang tadi, kita berkomentar pada sesuatu yang kita tidak tahu. Kan tidak bagus. Karena ada pikirannya presiden. Presiden itu kan komandan. Tidak semua yang dia komandan tahu ini, perencanaan ini kita semua tahu. Tidak semua. Tapi pembagian bansos ini di masa pemilu, wajar kalau publik curiga, Pung. Saya tanya, di mana sih bansos nggak ada dibagikan seperti gini? Ya, saya bilang tadi latar belakang beliau jelas. Ya dia merasa ini bahwa kemudian dipolitisasi oleh orang lain. Saya kadang-kadang tuh tanya juga, kalau kau pada posisi Pak Jokowi,
Gimana? Tapi dirapel itu nggak ada masalah ya? Yang harusnya dibagikan 6 bulan, kemudian dirapel menjadi 1 bulan, Ada yang harusnya salah di dibagikan 3 undang-undang bulan. itu, ada pelanggaran. Memang tidak ada yang ya, salah dalam undang-undang Opung, tapi kan memicu ketidakpercayaan publik, Pung. Ya, terhadap pemerintah. Kalau kita sendiri nih sekarang pemimpin-pemimpin ini yang apa namanya, yang mempolitisasi menurut saya. Sekarang kalau nggak ada bansos juga kan ribut. Ya. Ayo, sekarang ada bansos ribut, nggak ada bansos ribut. Lebih bagus ada bansos ribut dikit ya udah. Oke. Tapi masalahnya menteri-menterinya Pak Jokowi ketika membagikan bansos itu mengatakan bahwa bansos ini dari Presiden Jokowi, padahal kan itu dari uang pajak rakyat. Ya, itu yang disampaikan aja. oleh Bu Kalau Sri ada Mulyani. individu yang Itu pertanggungjawabannya gimana, Pung? Bisa aja, bisa aja terjadi, nggak mungkin politisasi. Nah, tapi niat kita ini mau bela Indonesia bagus nggak gitu. Kalau kamu menjadi Indonesia pengen bagus, ayo. Bahwa Pak Jokowi itu menurut saya pemimpin, saya tadi belum selesai. Yang menurut saya kita untung ada sekarang ini. Saya saksi hidup. Mau ganti mobil presiden aja itu berkali-kali kita bujuk-bujuk supaya mau nggak mau tuh. Sampai monggok. Saya ingat waktu apa namanya kabut kebakaran hutan di Kalimantan, kami dengan presiden naik mobilnya itu mogok. Itu berkali-kali dengan Pak Pratik sampai akhirnya beliau mau. Ya kesederhanaan itu. Ya itu Presiden Joko Widodo. Itu nggak diomongin, udah ini sederhana gini, yang baik nggak diomongin. Kita udah tahu Pak Jokowi sederhana. Dari dulu Pak Jokowi memang sederhana, itu satu hal. Tapi kan kemudian ada persoalan pembagian bansos yang kemudian bansos tadi dia sudah bilang latar belakangnya publik. tadi sudah tahu bagaimana susahnya orang miskin itu. Tapi wajar nggak publik curiga bahwa ini dibagikan pada saat masa pemilu? Tergantung siapa yang curiga dulu. Kalau saya sih nggak pernah curiga, menurut saya sih baik-baik aja. Kemarin Ruhir Sarma tanya saya juga, saya bilang ya this background, childhood, dia betul-betul datang dari keluarga yang sangat sederhana, ya dia tahu bahwa orang ini mungkin tidak makan bisa terjadi gitu loh. Ya. Saya harus kembali lagi nih ke dalam kondisi kabinetnya Pak Jokowi ya, Pung ya. Karena bansos ini menjadi salah satu cikal bakal yang membuat ketidaknyamanan katanya di internal kabinetnya Pak Jokowi. Saya potong kamu, nggak ada yang nggak nyaman, kami rapat baik-baik aja. Jadi situasi di kabinetnya Pak Jokowi gimana sih, Pung? Saya rapat kemarin menyangkut masalah apa tuh, green energy, nggak ada, semua hadir. Jadi akrab-akrab aja? Akrab aja. Karena ada beberapa menteri yang mengaku udah nggak seakrab dulu nih, kita nggak bisa kayak dulu lagi, mungkin siapa mau nge-ban nggak bisa gitu. Nggak bisa, nggak bener itu. Dia aja yang ngawur itu ngomong itu. Jadi tetap akrab-akrab saja? Akrab biasa-biasa aja. Saya telepon Pak Pramono Anung kemarin, Mas Pram, ada begini. Oh ya Bang, ada begini. Biasa aja. Nggak ada. Apa sih? Apa yang salah dibikin Pak Jokowi? Apa? Nggak ada yang salah. Memang tidak ada yang salah dan tidak ada yang dilanggar secara hukum oleh Pak Jokowi. Tapi yang kami dengar beberapa menteri itu merasa tidak nyaman dengan pencalonan putranya Pak Jokowi. Opung dengar itu juga nggak? Pencalonan kan bukan maunya Pak Jokowi juga itu. Iya. Kan saya tahu persis semua itu. Menteri mana yang bilang itu? Saya pengen tahu juga, saya pengen ngomong sama dia. Iya. Di mana yang nggak anu? Ya, jadi bahwa majunya Mas Gibran ini bukan keinginannya Pak Jokowi? Siapa? Majunya Mas Gibran ini bukan keinginannya Pak Jokowi? Nggak ada. Tapi kan Pak Jokowi ayahnya. Loh. Ya bahwa sekarang anaknya sudah maju, sebagai ayah, saya tanya kamu sebagai ibu, senang nggak anakmu maju? Ya kalau lomba sepak bola senang, Pung. Tapi kan ini hajatan rakyat. Lah, ya, itu hajatan dua hal yang berbeda. Aja, saya kalau anak saya maju seperti itu, pastilah saya dorong. Ya, cucu saya nih maju apa namanya itu, anaknya Maruli itu apa? Menantunya Pak Luhut jadi kasat, Pak Luhut happy dong. Bukan, ya happy lah. Iya, tapi kan sudah melalui proses yang benar. Ini juga proses yang benar. Apanya yang nggak benar? Nah, ayo come on kita boleh berbuka. Iya, ada keputusan dari MK, Majelis Kehormatan MK yang memberikan sanksi pelanggaran etik kepada Ketua MK Anwar Usman, kemudian DKPP juga memberikan sanksi keras terhadap 7 komisioner KPU karena pelanggaran etik. Artinya ada yang salah nggak di pencalonannya Mas Gibran ini menurut Opung? Nana, saya tanya Pak Gus Dur dulu. Gus Dur kan yang buat MK ini. Iya. Saya tanya, Gus ini tuh apa lagi nih gitu. Saya ingat Jalan Riau itu loh, beliau panggil saya. Jalan Riau di Menteng ini. Ya, dia bilang, Pak Luhut, begini, yang ngadili masalah dispute konstitusi siapa? Kan enggak ada. Nah kita jangan sampai ada stuck gitu. Lihat Korea Selatan waktu itu. Ya kita bikin MK ini. Dan dia itu membuat keputusan
yang tidak bisa digugat, final dan mengikat gitu. Dan yang milih itu Pak Luhut, ini beliau cerita 3 nanti dari pemerintah, 3 dari DPR, 3 dari MA. Jadi 9. Supaya apa 9 Pak Luhut? Supaya mereka voting gitu. Nah, siapa yang bisa mengajukan situ? Siapa saja yang merasa dirugikan. Ya Nana juga bisa, mengajukan saya juga bisa. Ya bahwa ada yang ngajukan ke MK soal tadi itu batas umur, yang ngajukan bukan Gibran kan, orang lain. Betul. Ya, jadi apa yang salah? Bahwa mereka memutuskan apa iya presiden bisa mempengaruhi 9 orang ini? Ya, kalau bisa berarti ada yang salah dalam proses pemilihan hakim-hakimnya. Tapi kalau nggak ada yang salah, kenapa iparnya Pak Jokowi sekaligus ketua MK dicopot dan terkena pelanggaran etik kalau memang tidak ada yang salah? Urusan antara mereka. Tapi dalam proses tadi ini diajukan orang kemudian mereka mutusin, itu sah, final dan mengikat. Saya tanya teman saya bekas hakim agung, si Timur Manurung, ya Mayor Jenderal. Saya tanya dia, Mor coba kau kumpulinlah teman-temanmu itu, bicarakan nih apa yang dilanggar Pak Jokowi gitu. Setelah 5-6 hari dia datang ke saya, dia bilang, nggak ada bang yang dilanggar. Semua tuh proper, kami cek satu-satu, kami berdiskusi gitu. Nggak ada yang dilanggar. Jadi apa ini? Berpolitik aja orang itu katanya. Tapi bahwa ada konflik of interest di situ karena ada iparnya Pak Jokowi yang menangani perkara keponakannya? Dia sudah dipilih jadi ketua, ya salah dia. Enggak kan? Tapi bukan salah dia. Emang dia bisa bilang, aku jadi ketua, kan nggak bisa juga. Tapi kan beliau bisa menarik diri untuk tidak menangani perkara itu. Kembali ke etikanya, itu yang dipersoalkan oleh MK. Orang etika ini, apa sih etika? Ya, itu kan sudah jelas alasannya dibuat dan untuk apa. Yang mengajukan judicial review itu adalah siapa itu nggak tahu itu. Seorang mahasiswa dari Solo. Ya, dia ngajukan. Apa alasannya si bilang si Usmanda Prof untuk tidak menerima itu? Semua menerima. Ya jadilah proses. Jadi menurut Dan saya datang Pak Yusril ini duduk di sini dia sama saya. Opung sempat diskusi. Oh iya, saya tanya dia. Ini sebelum sakit? Enggak, baru kemarin. Baru 2 minggu lalu. Ya Pak Prof Yusril bilang, nggak ada yang salah itu Pak Luhut. Dia mesti gimana lagi gitu loh. Dia mesti tanya rumput yang bergoyang. Saya juga, kadang-kadang saya lucu lihat kita ini cari aja alasan supaya membenarkan dirinya yang belum tentu juga jelas.